Bapak dan Ibu. Salam Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Jarod, silakan Pak, dimulai saja. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk melayani hari ini mengenai parenting pada masa pandemi, khususnya bagaimana mengajari anak bertanggung jawab. Beberapa slide nanti saya akan berikan hanya sekilas, bahkan mungkin dalam hanya hitungan detik, sebagai tahu tentang hal itu, gitu ya. Nah, kalau mau bertanya lebih dalam, nanti silakan ditanyakan, ya. Saya akan mulai dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai tanggung jawab. Makin lama nanti makin meruncing ke teknis masa pandemi. Karena kalau misalnya mengajar anak bertanggung jawab, belajar ya, tanpa kata masa pandemi. Mau pandemi apa tidak, kadang anak-anak juga banyak yang nggak bertanggung jawab. Ya, jadi kayak sekolah itu bukan urusannya gitu loh ya. Jadi kayak sekolah itu kepentingan orang tuanya. Nah, kenapa begitu dan sebagainya nanti bisa dipertajam di tanya jawab. Saya akan sampaikan dulu materinya. Ya, secepat mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang saksama supaya lebih banyak waktu untuk bertanya jawab ya. Nah, kita hidup di era milenial di mana anak-anak kita nanti akan mengalami kita hidup di era milenial di mana anak-anak kita nanti dituntut multitalent, multitasking dalam sebuah persaingan yang sangat ketat. Makin lama bumi makin banyak penduduknya dan perubahannya luar biasa cepatnya. Sebelum era COVID kita ada era yang namanya shifting milenial. Sehingga 5-6 tahun lalu berbagai macam seminar itu judulnya adalah Millennial Kills Everything. Milenial dalam arti proses digitalisasi segala bidang yang berlaku dengan sangat cepat. Kata revolusi nggak cukup, maka digunakan kata shifting. Tiba-tiba COVID datang, yang sudah shifting ini semakin cepat lagi. Sehingga udah nggak ada istilah lagi. Karena shifting itu yang sudah perubahan yang amat sangat cepat. Lalu ditambah dengan COVID, menurut saya genting. Ini perubahan yang revolusi itu udah perubahan yang sangat cepat. Shifting itu yang perubahan yang udah hampir tak terkendali. Itu sebelum COVID. Nah, setelah COVID, proses digitalisasi segala macam aspek kehidupan, mau industri, mau pendidikan, maka berlangsung dengan amat sangat cepat. Nah, kita orang tua bisa tergagap-gagap dengan perubahan yang amat sangat cepat ini. Nah, dan anak, maka dalam waktu 5, 10, 15 tahun ke depan harus menjadi orang-orang yang sangat expert dalam bidangnya, berpikir generalis, bertindak dalam sub bidang tertentu secara ekspor, berpikir global, bertindak lokal, dan itu mungkin akan sulit dicapai kalau mereka hanya sibuk baca WA, ngeliatin YouTube yang nggak perlu, happy life, ya nggak mau belajar. Dengan kata lain, hari ini tidak bertanggung jawab. Nah, pertama, gimana cara membuat anak bertanggung jawab? Saya akan mulai dengan Paulus, yang paling rajin di antara para rasul. Kalau kitab Perjanjian Baru, maka paling banyak itu ditulis oleh Paulus. Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, itu semuanya ditulis sama Paulus. Selain banyak menulis, dia juga paling banyak church planting, mission trip. Kenapa dia rajin sekali? Tentu banyak sebab. Tapi di antaranya dia berkata, dia punya tujuan. Filipi 3:14. Nah, tujuan ini dalam parenting secara praktis, saya sebut cita-cita. Cuma bagaimana cara memberi anak cita-cita yang tepat, maka perlu tahu keunikan diri anak. Apa dia melankolik, pragmatik, sanguin, kolerik. Gimana tahu caranya ini? Saya sudah berikan link untuk tes gratis ke panitia. Nanti orang tua tinggal minta, aku mau dong tes untuk mengetahui anak sanguin, pragmatik, atau melankolik. Gitu ya. Tes gratis di Google. Nah, sekarang saya akan tekankan mengenai pentingnya cita-cita. Untuk membuat anak bertanggung jawab, kita bisa dengan cara
short term, jangka pendek yang tidak disarankan dalam jangka panjang, yaitu supaya bertanggung jawab dengan model reward and punishment. Itu boleh jangka pendek, ya. Nggak belajar, dimarahi, digebuki, belajar, kasih hadiah, ranking, kasih komputer baru gitu ya, itu boleh reward and punishment. Tapi ini tidak boleh jangka panjang. Bahkan kalau bisa di atas 12 tahun sudah jangan ini lagi. Tapi dia bertanggung jawab, rajin belajar, bukan karena dikasih uang, mau dikasih laptop baru, boleh main game lebih lama, itu boleh sebagai trigger. Tapi dia mau belajar karena dia punya cita-cita. Nah, cita-cita itu tidak boleh salah, ya. Kalau kelinci ya jadi juara lari, kalau Raja Wali ya juara terbang, kalau kura-kura juara renang, gitu ya. Kalau dia sanguin ya marketing, event organizer, IO yang begitu banyak ketemu orang. Kalau melankolik ya yang butuh ketelitian, dokter, notaris dan seterusnya. Ya, seperti yang tadi saya kasih slide hanya dengan sangat singkat gitu ya. Karena kalau cita-citanya nggak pas, Bapak Ibu mau ngomong sampai berbuih, anak juga nggak pengen cita-cita itu. Jadi menanam cita-cita itu harus berdasarkan keunikan si anak. Nah, soal keunikan sendiri nanti akan saya tambahkan lagi beberapa tips atau cara yang lain selain temperamen dasar ya. Dan semua linknya untuk tes gratis saya berikan ya. Kalau yang nggak gratis ya nanti perlu assessment tersendiri ya. Tapi yang gratis juga cukup banyak. Ini supaya anak itu terkobar cita-citanya karena sesuai dengan dirinya. Kalau nggak sesuai ya, misalnya anaknya tipenya pendiam. Nah, kamu tuh harus banyak berbicara ya, latihan berbicara tuh kayak Pak Jarot itu ya. Jadi pembicara aja hidup kemana-mana diundang 1 bulan bisa 40 sesi. Apalagi anaknya Pak Jarot itu, wah yang di nomor 1 kali bicara 60 menit dibayarnya 100 juta ya. Itu kalau yang undang Indonesia. Kemarin anak saya ke Amsterdam 3 hari dibayarnya 50.000 US dollar. Jadi kira-kira 600 juta rupiah untuk ngasih seminar 3 hari. Wah, makanya nak ya, kamu jadi pembicara gitu. Itu cocok kalau anaknya sanguin. Tapi kalau anaknya pragmatik, dia akan berusaha karena dengar ceritanya, wah hebat banget anaknya Pak Jarot, belum 30 tahun bisa beli apartemen 7 miliar di Singapura. Wah hebat banget, aku mau bicara gitu. Nanti anak itu stres, seperti stresnya kura-kura disuruh menjadi juara terbang. Dan kalau dia ngambil mata pelajaran terbang, pasti DO dibilang goblok. Tapi kalau dia dikasih cita-cita yang lain, nah, jadi juara renang, waduh, dia antusias belajar. Bukan cuma tanggung jawab ya, tanggung jawab tuh kayaknya tanggung, tanggung, berat banget hidup ini harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi antusias, waduh, gimana membuat anak antusias belajar pada masa pandemi? Woi, antusias, ini bergairah belajar. Nah itu melangkah lebih maju sebenarnya daripada tanggung jawab ya. Tapi saya akan ajarkan juga tanggung jawab. Tapi saya ajarkan juga antusias. Maka anak harus diberi cita-cita yang pas. Saya kasih kesaksian biar gampang ya, soal anak bisa bertanggung jawab karena diberi cita-cita yang pas. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan cerita biar gampang. Bapak Ibu bisa lihat foto ini. Ini foto saya tahun 98, itu anak saya waktu umur 5 tahun. Bisa dilihat foto anak saya atau mau lihat detail seksama foto saya? Kalau lihat gambar saya, apa kesannya kira-kira? Jujur. Penuh belas kasihan. Mesake gitu loh. Kalau Pak Jarot foto ini mesake lah. Iyalah. Oh ngaku deh, ben kere. Ya, merantaunya Jakarta, udah duwe apa-apa, tinggal pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Jadi saya itu orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lalu ini gambar ini, foto ini adalah foto waktu anak saya bawa ke Singapura. Kenapa saya bawa ke Singapura? Loh, Pak katanya miskin kok bisa ke Singapura? Lah, saya itu miskin ya, tinggalnya di pinggir kuburan tahun 90 saya menikah. Wong saya dari Solo, bapak ibu saya juga miskin. Nah, jadi kenapa saya miskin? Ya bapakku miskin. Lah kok bapaknya miskin? Lah mbahku ya miskin, ya kan. Aja takon ya mbahku kok miskin kenapa? Sampai udek-udek siwur ngono ya kere kabeh. Lah. Tapi walaupun miskin, saya menjadi motivator belajar pentingnya cita-cita pada anak. Maka saya nabung, beli tiket ke Singapura. Nggak bisa nginep di hotel, saya nginep di rumah pastori gereja yang gembalanya teman saya.
Nah, sampai di Singapura, itu anak saya ajak foto tadi, lalu fotonya di print, dijadikan poster cita-cita. Jadi, anak saya itu, Bapak Ibu, IQ-nya di bawah 120. Tetapi dengan IQ di bawah 120, anak-anak saya itu mendapat beasiswa namanya ASEAN Scholarship. Karena dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, selalu ranking 1. Tanggung jawab, belajar, rajin, semangat, bukan tanggung jawab lagi. Istilah saya apa? Antusias belajar. Nah, tapi IQ di bawah 120, lah kok bisa ranking, Pak? Karena dia antusias belajar, semangat belajar. Kenapa semangat? Waktu di Singapura, saya komporin dia. Bagus nggak? Bagus, bersih, segala macam. Lalu dibikin fotonya, di print, lalu kita mulai ngobrol. Kamu senang kemarin di Singapura? Mau. Senang lagi? Mau. Oke. Mau sekolah di luar negeri juga? Mau. Kalau mau sekolah di luar negeri, tulis di posternya. Sekolah luar negeri. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ini panjang ya, menanam cita-cita bisa 6 tahun. Paling nggak sebelum 12 tahun selesai. Jadi bisa 12 tahun. Tapi kalau mau dapat beasiswa, harus selesai di waktu dia, ya tetap sama sih, 12 tahun. Karena dia sampai paling nggak 6 SD. Karena nanti beasiswanya mulai 3 SMP atau 3 SMA. Jadi selama SD, tanam cita-cita, sambil boleh digabung reward and punishment. Nah, ketika dia sudah mulai tulis di poster cita-citanya, mau sekolah di luar negeri, akhirnya saya kasih tahu lagi. Tapi Papa nggak punya uang untuk nyekolahin kamu ke luar negeri. Lah, kenapa disuruh sekolah ke luar negeri? Kamu bisa dapat. Kamu bisa sekolah gratis. Masa sih ada gratis? Ada, kalau kamu dapat beasiswa. Akhirnya dia tulis di posternya, beasiswa. Karena dia tahu satu-satunya cara untuk dia sekolah di luar negeri kalau dapat beasiswa. Jadi kita berbulan-bulan, bertahun-tahun itu bicara mengenai beasiswa. Kalau syaratnya adalah ranking dan sebagainya. Jadi waktu dia malas belajar, karena namanya anak-anak, sukanya main, tapi saat dia malas, kita tanya, kok nggak belajar? Malas. Ya udah, nanti kalau udah nggak malas, belajar lagi ya. Kan mau dapat beasiswa. Gitu. Kok nggak belajar? Ya ini capek, lagi sakit. Ya udah istirahat. Kalau udah sehat, belajar lagi ya. Oke, kenapa? Dapat beasiswa, pinter, gitu ya. Jadi cita-cita itu sesuatu yang di dalam diri anak. Supaya tanggung jawab. Kalau nggak belajar, dimarahi. Kalau belajar, kasih hadiah. Hadiah itu sesuatu yang di luar dirinya. Jadi sesuatu yang di luar dirinya hanya membuat anak bertanggung jawab dalam jangka pendek. Kenapa Paulus rajin dan bertanggung jawab? Karena dia punya tujuan. Hidup ini berbuah. Nah, maka anak harus punya tujuan. Tapi jangan tujuan yang terlalu rohani gitu ya. Hidup ini harus berbuah dan menjadi saksi bagi Tuhan lewat sekolahan. Waduh. Anak, emangnya gue pikirin mah gitu ya. Tujuan itu praktis dalam bentuk cita-cita ya. Nah, cita-cita itu harus yang membuat dia, ya, aku mau jadi dokter gitu. Kalau temperamen dasarnya personality cocok jadi dokter. Sekali lagi, jangan mengompori si kura-kura jadi juara lari. Bayangin lari aja udah mumet dasi kalau orang bahasa Jawa. Maaf ya saya bicara kasar dia, ben gampang dimengerti. Bayangin jadi pelari mumet dasku. Karena salah lah kura-kura kok disuruh jadi juara lari gitu. Jadi Bapak Ibu perlu mengerti keunikan si anak sampai cita-cita itu menjadi tujuan hidup. Begitu itu tujuan hidupnya, udah tanggung jawab, antusias itu cuma dampak sampingan. Nyuruhnya susah kok cuma Pak, itu cuma dampak karena punya cita-cita. Nah, maka kita perlu belajar menanam cita-cita. Saya lanjutkan cerita saya. 95 saya bawa ke Singapura, ditanam cita-cita selama 3-4 tahun, lalu mulai rajin belajar, ya singkat cerita 2009 dapat beasiswa. Mulai dengan kelas 1 SMA sampai lulus kuliah. Beasiswanya 8 tahun. Sekolah di Singapura itu setahun 300 juta. Gratis. Kos-kosan $1.000 sehari, $1.000 sebulan, gratis. Ditambah uang saku sebulan $1.200. Loh, enak toh? Sekolah kok dibayari piye toh? Lah pinter ya. Kenapa pinter? Tanggung jawab dan rajin. Nah, makanya mau punya anak di sekolah gratis. Sekarang ini penyandang beasiswa di muka bumi berlipat-lipat kali ganda jumlahnya. Mau Singapura, mau Indonesia, mau Pemda, mau universitas itu sendiri, mau Google. Aduh, cari di Google aja beasiswa, seabrek-abrek. Ya, suruh anaknya nyari. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak susah nyari, suruh anaknya.
Kalau anaknya pandai pakai gadget, tapi diomongin dulu soal beasiswa, biar dia cari. Bahkan nggak usah pinter, nggak usah ranking. Pandai melukis beasiswa, pandai badminton beasiswa, pandai basket beasiswa. Ada beasiswa untuk kategorial, walaupun bukan sekolah basket, sekolah di UPH, tapi dia juara basket, beasiswa juga. Ya, nanti diperdalam sendiri. Tapi itu adalah dalam rangka memotivasi anak menjadi juara kehidupan, dan untuk itu dia akan belajar dengan antusias. Ya singkat cerita, anak saya lulusan terbaik, ya, lalu kerja sekarang menjadi direktur di Singapura hanya dalam waktu 3 tahun bekerja, dan pas memasuki masa pandemi ini dibajak perusahaan lain dengan dinaikkan gajinya, malah yang lain kena PHK malah naik gaji, ya, naik pangkat, sehingga tadi saya bilang, Bapak Ibu ngundang anak saya, ya 1 jamnya 100 juta. Itu sudah diskon. Ya. Karena harusnya kalau $50.000 itu bisa dapat 6 sesi. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri per sesinya berapa. Ya. Nah, sekarang saya kasih contohnya aja. Saya kasih kesimpulan bagian pertama. Ketika anak punya impian dan menjadi tujuan hidupnya, ia akan mengejarnya. Mengejar itu antusias belajar. Kalau dia antusias belajar, maka kemampuan mengikuti. Saya mengurangi istilah tanggung jawab ya. Kok kesannya ini, ya gimana lagi ya, mau ke sekolah COVID, tapi udah tanggung jawabku sebagai guru ya berangkatlah. Duh, kok ke gereja itu gimana ya? Tapi aku ini pelayan Tuhan ya sudah tanggung jawabku. Saya itu maaf ini, kok kasihan ya sama orang-orang yang harus melakukan karena tanggung jawab. Kasihan tuh anak-anak belajar karena tanggung jawabnya. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan istilah tanggung jawab juga ya. Gimana nanti mau didik anak punya tanggung jawab? Kita kasih ilmu yang lebih jauh. Bagaimana anak antusias belajar, ya, semangat, menggelora, menyala-nyala. Tapi masalahnya Pak Jarot, anak milenial ini, aduh, sukanya tuh happy-happy, kongko-kongko, minum di kafe, nggak mau nabung, yang penting bajunya branded, ya pokoknya WA grup gitu ya. Kalau soal WA grup persis ibunya, ya kan? Nah, ini anak-anak milenial. Gimana bisa tanggung jawab? Sekarang kita harus masuk juga tanggung jawab ya. Tapi tadi saya awali dulu dengan antusias, gitu ya. Tanggung jawab itu roh, sikap. Jadi kalau Bapak Ibu ajari anak tanggung jawab, dalam salah satu saja, nanti belajarnya juga tanggung jawab. Ya. Tapi anak saya nggak tanggung jawab Pak sama agendanya. Dia nggak tanggung jawab sama tugasnya. Mau tugas belajar, tugas bersihin kamar, sama barang-barangnya nggak tanggung jawab. Sekarang beli gadget, mahal-mahal. Saya sampai jual sapi Pak untuk beli gadget anak saya. Ya 2 bulan udah gadgetnya retak gitu ya. Uang Pak, tak kasih uang saku sebulan, seminggu dihabiskan. Apalagi tanggung jawab untuk mengasuh adiknya. Ya boro-boro mengurus adiknya. Wong diri sendiri aja nggak diurus Pak. Mandi kalau inget gitu ya. Olahraga kalau sempet. Ya kadang sempet, kadang enggak, lebih banyak kadangnya daripada sempetnya gitu ya. Nah, itu namanya tidak tanggung jawab. Sekarang gimana ngajari anak tanggung jawab? Lukas 16:10 harus diajari mulai dengan tanggung jawab perkara kecil. Gimana cara membuat tanggung jawab? Kalau soal agenda, susun bersama. Kalau soal tugas, beri kepercayaan. Tanggung jawab jaga adik. Berikan dia kesempatan tanpa ada kita. Jadi misalnya anak, kakak adik, ajak kita ke pasar, ajak ke mall, sampai di mall, nak, jagain adik ya, mama pergi dulu. Wah itu kakak gak tanggung jawab, malah adiknya dicubiti. Kasih kesempatan. Tanggung jawab ketika diberi kesempatan. Tanggung jawab ketika diberi kepercayaan. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang anaknya itu di rumah? Di rumah Pak, kamarnya itu Pak, itu anak kemproh minta ampun Pak. Tahu kemproh kan? Kalau Salatiga pasti tahu lah, nggak usah diterjemahkan ya. Kalau orang Jakarta, apa itu kemproh? Bahasa Ibrani. Wah, anaknya kemproh Pak, kamarnya acak-acakan Pak. Terus sampai di sekolah nih, sampai sekolahan dijadikan ketua kelas. Karena walaupun kemproh, dia orangnya tegas.
bisa nyuruh temannya ngebosi dan temannya nurut sama dia. Wah, dijadiin ketua kelas. Nah, di kelas di sekolah itu rajin loh dia. Waduh, ngajak temennya nyapu. Ya, kamar daerah tahun disapu loh, kok di sekolah nyapu. Kenapa? Diberi kepercayaan. Petrus bertumbuh dalam tanggung jawab. Bahkan waktu dia berbuat dosa, waktu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia nggak bertanya, kamu habis salah kan? Menyangkal aku 3 kali, kurang ajar kamu, tak skors ya, 3 tahun. Enggak. Tuhan Yesus tanya begini, Petrus, apa kamu cinta aku? Ya Tuhan, gembalakan dombaku. Dikasih kepercayaan, Petrus nangis dia. Banyak anak-anak menangis karena bapak ibunya nggak pernah kasih kesempatan. Di gereja ketemu pendetanya yang memberi kesempatan dan mempercayai. Dia peluk gembalanya dan berkata dalam hati, ini bapakku, ini bapak rohaniku. Atau ketemu seorang coach, mentor, dan memberikan kesempatan. Ada anak kena narkoba, dititipkan saya. Anak narkoba itu bisa membuat mujizat yang yang ada menjadi tidak ada. TV kemarin ada, kok saiki ora ono ya. Nah, radio dhewe iki ono kok saiki ora ono ya. Didol. Orang narkoba itu bisa membuat mujizat yang ada menjadi tidak ada. Maka orang tuanya itu nggak percaya sama dia. Kalau dia di rumah, dompet segala macam disembunyikan. Singkat cerita, anak narkoba ini tak bawa traveling untuk pelayanan. Jadi asisten saya mengoperasikan laptop. Di kamar, sengaja dompet saya itu tak taruh di meja. Sengaja tas saya buka, padahal baru saja ada persembahan kasih masuk di situ. Ketika tanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan saya perlakukan begitu, orang itu bilang begini, kenapa Kak Jarot percaya saya? Karena dia narkobanya udah mahasiswa dan putus kuliah. Dia bilang, karena kamu pada dasarnya anak baik, cuma kamu nggak pernah mendapat kepercayaan dari orang lain. Dia nangis loh, dia bertobat loh. Jadi berikan kepercayaan. Tentu kalau dia sudah bisa bikin mujizat, yang ada menjadi tidak ada, ya kepercayaannya bertahap ya, sambil tetap diawasi, tapi jangan dicurigai. Itu betul. Tapi di luar anak narkoba, maka memberi kepercayaan itu akan sangat efektif membangun yang namanya tanggung jawab. Ya, Pak, anak saya nanti SMA-nya mau di Jakarta, kuliahnya mau di Jakarta. Kalau mau kuliah di Jakarta, di luar kota, maka waktu SMA harus sudah bisa kelola uang saku selama sebulan. SMA-nya mau di Semarang, Pak. Berarti waktu di SMP sudah bisa kelola uang saku sebulan. Jadi uang sakunya bukan harian. Dilatih dari harian, mingguan, bulanan. Jangan pas keluar kota baru dikasih untuk sebulan. Seminggu entek. Seminggu entek ya. Jadi cara memberikan tanggung jawab kalau dia adalah diberi kesempatan. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Bagaimana membuat anak-anak bertanggung jawab? Nah, ini sedikit mundur ke belakang sebenarnya, ya. Tapi ini sangat berhubungan sebagai fondasi. Nanti lebih teknis lagi ya. Supaya anak bertanggung jawab itu disentuh hatinya, karena hati itu sumber kehidupan. Tuhan Yesus berkata, dari hati ke pikiran, lalu ke perilaku. Jadi kalau mau merubah anak menjadi bertanggung jawab, sentuhlah hatinya. Menyentuh hati yang seperti apa atau bagaimana? Oke, tak kasih cerita aja biar gampang. Jadi ayatnya saya buang, teorinya saya buang, langsung tak kasih cerita. Saya punya anak nomor 3 SMP dan tidak bertanggung jawab. Dalam bentuk apa tidak bertanggung jawab? Sekolah nggak perlu, barangnya sering hilang, barangnya cepat rusak walaupun mahal, berubah hobi, unfinished. Oke, saya jelasin soal tidak peduli akademik sama unfinished separah berapa? Separah kayak apa sih? Kalau istri saya jemput anak saya sekolah, ya, jadi dia jemput anak saya sekolah. Lalu waktu dijemput kan dia keluar dari sekolahan, ya. Waktu dia keluar dari sekolahan itu dia berjalan aja begitu. Lalu istri saya tanya, "Loh, tasmu mana?" "Oh iya, ketinggalan." Jadi anak saya itu ketinggalan bukan flash disk, tas. Loh, sekolah ketinggalan tas pulangnya. Yang lebih parah kalau berangkatnya. Kamu udah bikin PR? Udah dibawa belum? Udah. Jangan nanya begitu dulu, gitu. Nanti sampai di sekolah nih, dia telepon, "Mah, tolong sopir antar PR ku ketinggalan." Bikin PR ketinggalan.
Pulang sekolah, tasnya ketinggalan. Yang lebih mengagetkan lagi gini, waktu diantar sekolah, kamu hari ini ulangan matematika kan? Oh iya? Loh, kan kamu ulangan sejarah juga. Di catatan mama, kamu hari ini ulangan 2. Oh iya? Oh iya? Dia enggak tahu hari ini ada ulangan. Kira-kira nilainya berapa? Jangankan belajar persiapan, mau hari ini tahu ulangan dia enggak tahu kok. Nah, itulah anak saya. Ya, pernah seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang bukan mengejutkan, yang lebih bikin gemes gitu ya, tidak tanggung jawab dalam hal, oke saya share lagi, yang namanya adalah bentuk tidak bertanggung jawab, itu unfinished behavior. Apa tuh unfinished behavior? Segala sesuatunya tidak selesai. Contoh, dia hobinya melukis kayak saya, kamarnya penuh dengan lukisan, lukisan kapal, cuma tiangnya, pemandangan, cuma langitnya, bunga, cuma tangkainya. Jadi banyak lukisan yang tidak selesai. Dia ganti hobi kolase, mengumpulkan barang-barang bekas, setelah terkumpul nggak jadi disusun. Dia ganti hobi dengan fashion, dia bikin gambar baju, dia pecah pola bajunya, dia beli kain, dia potong. Dia bikin gambar baju lagi yang lain, dia pecah pola, belajar pola juga, ya beli kain, potong lagi kainnya. Dia bikin gambar lain lagi, pecah pola lagi, beli kain lagi, potong lagi. Jadi terima pemotongan dan tidak terima penjahitan. Jadi dia nggak pernah selesai itu, apapun nggak selesai. Saya mulai khawatir nih, hobi nggak selesai, belajar nggak selesai, nanti pacaran nggak selesai, menikah nggak selesai, bubar tengah jalan, gimana mau sukses? Singkat cerita, saya bawa dia ke psikolog untuk dianalisa jiwanya. Dan ternyata dia tidak mencapai kedewasaan psikologis. Supaya orang bertanggung jawab, harusnya wanita mencapai kedewasaan psikologis, memasuki remaja, ya, dan juga anak-anak itu paling lat itu 17 tahun. Nah, ini memang belum 17 tahun, baru SMP, ya, tapi nggak tanggung jawabnya itu nggak karu-karuan. Nah, dia tidak mencapai kedewasaan psikologis sesuai dengan usia biologisnya. Kenapa? Karena figur ayah yang kurang. Jadi saya bapak yang jauh. Jadi banyak anak tidak tanggung jawab itu karena bapaknya bapak yang jauh. Nih dengar bapak-bapak ya, ibu-ibu sampaikan ke bapak-bapak. Anak nggak tanggung jawab karena ayah tidak dekat secara psikologis. Ayahnya hadir di rumah tapi tidak hadir di ruang jiwa si anak. Yang paling parah lagi kalau ayahnya hadir tapi jadi contoh mabuk, pulang bawa selingkuhan, ngamuk-ngamuk, perilaku nggak benar, itu namanya toxic father, ayah racun. Mungkin yang ibu single parent nggak ada suami, anaknya lebih sukses daripada yang ada suami tapi suaminya racun. Ya, nanti ditanyakan gimana caranya kalau supaya si racun itu tidak meracuni, gitu ya. Tapi yang lebih parah lagi kalau toxic mother. Biasanya itu toxic father ya. Kalau toxic mother itu penawarnya susah itu ya. Tapi boleh ditanyakan juga kalau nanti ada yang mau bertanya. Karena di sini yang ikut seminar bapaknya. Aduh Pak, itu kebalik Pak. Kalau di rumah saya itu toxic mother gitu ya. Itu nanti pasti anaknya unfinished. Toxic father, toxic mother pasti anaknya tidak bertanggung jawab. Nah singkat cerita kepada anak saya masih bukan toxic tapi ayah jauh. Anak saya unfinished. Banyak perilaku yang tidak selesai, tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, hampir setahun pendekatan. Sampai saya dan anak bisa dating, walaupun dia sudah remaja SMP, ke mall gandengan tangan, berpelukan, makan bareng, dan sebagainya. Singkat cerita, dia bertanggung jawab, dia pergi kuliah ke luar negeri, sekolahnya selesai, kuliah 4 tahun nggak pernah bolos, melayani, kamarnya rapi, belajar masak, dan seterusnya. Wih, perubahannya 180 derajat akibat kedewasaan psikologis, karena kedewasaannya disempurnakan oleh figur ayah. Ya, oke, ini contoh. Jadi anak ketika dipercaya dan tentunya disentuh hati, maka dia akan bertumbuh dalam tanggung jawab. Hal-hal terakhir yang lebih teknis mengenai bertanggung jawab belajar atau lebih juga antusias belajar pada masa pandemi, karena pandemi ini Bapak Ibu ketambahan tugas, anaknya belajar di rumah. Apalagi anaknya TK, baru 15 menit depan Zoom udah kabur kemana. Cuma sekarang anak-anak sudah pinter ya. Kalau zaman dulu itu di awal-awal pandemi itu kalau
yang TK, Zoom, 6 menit, wah senyum-senyum, ketawa-ketawa. 10 menit udah nungging di meja, 15 menit Zoom-nya kosong, nggak tahu anak di mana. Tapi sekarang anak itu pinter ya, TK-TK udah bisa matiin video. Jadi dia kabur, gurunya nggak tahu. Gurunya ngelihat foto profil, karena Zoom-nya pakai akun ibunya. Kenapa ini murid jadi wajah emak-emak? Anak TK udah bisa matiin videonya, yang muncul foto profilnya. Aduh, anak TK zaman now. Ya. Nah, sekarang gimana supaya anak-anak pada masa pandemi ini semangat belajar? Tentu orang tuanya harus tambah ilmu. Ilmu apa? Nah, secara singkat ya. Orang tua harus bisa mendampingi anak belajar. Orang tua harus bisa mendampingi anak belajar dengan mengerti bahwa mereka unik, ya, dan uniknya itu bisa diketahui dengan beberapa macam cara. Tadi saya sudah singgung mengenai temperamen dasar, ya. Silakan dites dengan link yang sudah saya berikan. Anaknya sanguin, pragmatik atau melankolik. Ya, bisa dites lagi anaknya secara Myers-Briggs Type Indicator, itu namanya MBTI. Dia ENFP, ISTJ atau apa? Ada 16 macam manusia supaya cita-citanya tepat. Kalau cita-cita tepat, dia antusias. Bisa dites lagi bahasa cintanya apa? Supaya ibu mencintai dan anak merasa dicintai. Jangan sampai bapaknya mencintai, tapi bapaknya bahasa kasihnya memberi. Dia beri pendidikan terbaik, dia beri internet tercepat, dia beri gizi terbaik, tapi anaknya bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Maka dia curhat sama temannya, kalau bapakku nggak sayang aku. Ya, ini pun bisa tes. Saya udah kasih linknya, gratis tes bahasa cinta. Ya. Nah, yang ini nggak bisa gratis tesnya, tapi paling nggak Bapak Ibu tahu. Ya, sebagai pengetahuan nanti bisa diperdalam ditanya jawab. Anak Bapak Ibu itu gaya belajarnya apa? Visual, auditory, atau kinestetik? Saya akan sekilas saja, nanti bisa minta PowerPoint-nya ini. Saya akan kasih kesaksian di gampang. Ini supaya anaknya semangat belajar. Kalau dia gaya belajarnya visual, ya, maka caranya 4 langkah ini supaya anaknya semangat belajar, dia gayanya visual. Itu ada suara siapa itu? Mungkin bisa mematikan suara peserta yang ada. Ya. Atau saya stop dulu, saya akan matikan. Tapi jadi lama. Ya, saya lihat siapa yang bersuara. Oke, ada Deborah Rika. Saya matikan dulu. Ya. Atau nanti berikutnya host yang lain, ya, atau co-host bisa mematikan peserta yang bersuara. Saya akan lanjutkan aja ya. Ya. Jadi kalau anak gaya belajarnya visual, ini cara detailnya, nanti saya akan sampaikan di berupa kesaksian. Kalau gaya belajarnya auditory, maka ini caranya supaya anak belajarnya antusias. Nanti bisa dibaca di PowerPoint yang saya bagikan, boleh dibagikan ke peserta. Kalau kinestetik, maka ini strategi-strateginya dan bagaimana cara mengamati anak. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau assessment, nggak punya duit Pak, makanya susah kok ngetes kayak beginian gitu ya, walaupun sebenarnya cukup murah. Nah, maka bisa diamati. Ketika dipelajari ini, oh auditory begitu, oh visual begitu, oh kinestetik begini, oh berarti anak saya kinestetik, gitu ya, dengan pengamatan. Lalu ini cara menstimulasinya, ya kalau anaknya visual, kinestetik ataupun auditory. Nah, sekarang saya berikan contohnya aja, supaya anak antusias. Jadi saya lebih senang menggunakan antusias karena itu 1 langkah lebih daripada tanggung jawab. Nah, maka orang tua perlu mendampingi atau mengarahkan anak belajar dengan gayanya. Kalau waktu non pandemi di sekolahan, kita mungkin nggak usah peduli soal gaya belajar ini karena anak belajar di sekolah dengan gaya belajar klasikal, 1 kelas. Dan guru mungkin juga nggak peduli dengan anaknya, bahkan mungkin nggak peduli. Guru pun mungkin nggak tahu gaya belajar. Apapun gaya belajarnya anak, dihantem aja, pokoknya semuanya. Masa saya harus customize Pak? Kecuali kalau bukan klasikal, ya sekolah individual, bahkan bukan individual. Cara belajar kan cuma 3 macam.
Satu kelas ada 30 anak, bagi aja 3 kelompok gitu ya. Tapi itu kan jumlah kelasnya jadi banyak banget gitu. Lalu satu guru hanya pegang 10 anak, ya SPP-nya larang kok. Kemahalan gitu ya. Beberapa pelajaran yang nggak usah individual digabung, tapi yang butuh individual dikelompok-kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Waduh, kalau sekolah ditangani dengan cara begitu pasti SPP-nya mahal karena butuh jumlah guru yang lebih banyak. Dan itu tidak mungkin kalau di Indonesia ya, di luar negeri iya. Memang makanya mahal, atau sekolah internasional. Nah, gaya belajar ini tapi menjadi penting sekarang ketika anak belajar di rumah. Di rumah anak harus diberi kesempatan belajar dengan caranya. Contoh, dia gaya belajarnya visual mata. Visual ada 2 ya, visual mata, visual gambar. Katakanlah dua-duanya lah ya, visual. Terus ibu ikut seminar yang lain sebelum seminar saya. Wah, perlu ya mendampingi anak belajar. Itu fungsinya, itu tujuannya. Waduh, dibukakan visinya, pengertiannya. Oke, saya dampingi anak belajar. Wah, lalu ibu bilang sama anak nomor 1, misalnya gaya belajarnya visual. Nah, mama dampingi ya, kamu di belajar ya, mama masuk kamar kamu. Apa yang terjadi? Mama keluar. Aku keganggu. Ibu pengen mendampingi, pengen mencintai, ibu diusir, ibu kepahitan. Karena kalau anak visual, suruh masuk kamar atau perpustakaan, jangan didampingi. Tapi kalau anaknya gaya auditory, anak saya nomor 1 visual, nomor 3 auditory. Dan anak saya sekarang paling kecil umurnya 24 tahun. Saya sudah belajar seperti ini waktu anak saya nomor 1 usia 5 tahun. Anda bisa bayangin saya mendalami ilmu ini, sudah saya praktekkan untuk 3 anak saya. Makanya kenapa mereka IQ di bawah 120, pergi ke Singapura, 100 orang pandai di Asia dikumpulkan, anak saya masih masuk 10 besar, A-star. Maka bukan cuma dapat beasiswa sekolah gratis, dikasih uang saku. Karena cara belajarnya pas. Belajar tuh mudah kalau gayanya pas. Cita-citanya pas, jurusannya pas, nanti pekerjaannya pas. Sekolah antusias, belajar antusias, sekolah antusias, bekerja pun antusias. Ya, nah, anak nomor 3 saya belajarnya gayanya auditory. Nah, ini yang perlu didampingi, bukan cuma didampingi ya. Yuk, mama dampingi ya, kamu belajar, mama juga belajar di sini. Kan ilmunya dari mungkin pengajar parenting yang lain. Dampingi, beri teladan. Jadi anak belajar, kita ikut di kamarnya, memberikan teladan. Anak belajar, saya juga belajar. Nah itu boleh kalau anak visual tadi. Di kamarnya, Bapak Ibu baca. Itu pun beberapa anak masih terganggu kalau dia melankolik. Walaupun Ibu belajar. Tapi kalau anaknya auditory, Ibu mendampingi, memberikan teladan. Salah cara belajar. Salah cara parenting. Anak auditory bukan memberi teladan, Ibu belajar, anak belajar. Dan Ibu belajar, dilihat si anak. Enggak. Auditory itu telinga. Ibu harus ngajak dia diskusi. Kamu tadi udah belajar sejarah, udah, ayo sekarang kita diskusi ya. Apa alasan Diponegoro begini-begini? Karena dia begini. Tapi menurut mama begitu. Oh begitu ya Maya. Wah diskusi atau tanya jawab. Kalau sudah kamu belajar, nanti mama masuk kamar ya. Kamu belajar sebentar aja, lalu kita tanya jawab, gitu ya. Jadi anak suka dengan tanya jawab. Anak saya nomor 3 auditory. Pak, aku besok ada ulangan 3. Bantu saya belajar ya. Pasti papa bantu. Karena wajah kamu kayak papa. Kakak nomor 1, nomor 2, wajah kayak mama. Mereka berdua dapat beasiswa. Dan semuanya berkata, Pak Jarot, istri bapak luar biasa. Kenapa istri saya? Karena nomor 1, nomor 2, anak bapak, wajah kayak istri. Lah kapan saya luar biasa? Kalau nomor 3, nomor 3 namanya Levina. Kamu belajar yang bagus ya, nanti karirnya bagus, kerjaan kamu bagus. Karena hidup papa tergantung padamu. Jadi kalau anak saya nomor 3 belajar, saya bantu dia. Lalu anak saya besok ulangannya 3. Aku besok ulangan 3. Bantu ya Pak ya? Pastilah nak. Hidupku tergantung padamu. Bener Pak nih bantu? Bener lah, pasti Papa bantu. Seperti biasa ya, kamu belajar, ulangan 3 nih, kamu belajar 1 dulu ya. Nanti 30 menit cukup, Papa masuk kamar, kita diskusi. Nanti Papa pergi dulu ya, nyiapin khotbah ya. Nanti kamu belajar lagi. Selesai kamu selesai belajar, Papa masuk lagi, tanya jawab. Papa pasti bantu. Pak, nggak begitu cara bantunya, Pak, karena besok ulangannya 3. Terus cara bantunya gimana? Langsung saja, Pak. Aku bertanya, Papa yang jawab. Biasanya saya bertanya, dia jawab. Saya bertanya, dia jawab. Karena besok ulangannya 3, dia mau, dia yang bertanya, saya yang jawab. Lah ini siapa yang sekolah? Kenapa saya harus yang menjawab gitu? Karena dia auditory. Semua yang dia dengar masuk ke otaknya terekam dengan baik.
Jadi kalau punya anak auditory, hati-hati ya ibu, jangan bicara, nak, mama tuh menyesal melahirkan kamu. Ibu ngomong sekarang, 10 tahun lagi dia masih ingat. Anak auditory itu merekam semua yang dia dengar. Anak visual merekam yang dia baca. Kinestetik, anak yang butuh bergerak saat belajar. Nah, kinestetik itu ada 2. Kinestetik bodily, ini kalau belajar badannya goyang-goyang begini, khotbah pun nggak bisa diam. Itu bodily. Kalau taktil itu otot motorik kecil, ya, halus. Misalnya jari. Jadi kalau dia belajar, dia pensilnya goyang-goyang, dia tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Lalu waktu dia goyang-goyangin pensil, ibu ngeliat kan, ibu marah. Itu kenapa belajar jarinya pensilnya digoyang-goyang? Mama ngelihatnya itu pusing, tau nggak? Diam. Nah, dia diam, nggak goyang-goyang lagi. Tapi karena dia diam, dia kinestetik, serotoninnya turun. Otaknya beku, nggak bisa belajar. Jadi kalau anaknya suka goyang-goyangin tangan, kalau ini di sekolahan ya, ibu guru, itu anak jangan disuruh diam. Itu anak taruh aja meja paling belakang, sehingga nggak ada yang ngelihat dia. Kalau dia duduk paling depan, dia goyang-goyang. Satu kelas pusing semuanya. Nah kalau ibu di rumah, ibu jangan marah sama anak, jangan suruh diam itu goyang-goyangnya. Ya ibu aja matanya ini, kepalanya, ngelihat yang lain. Jangan lihat itu anak, daripada ibu membuat anak nggak bisa belajar. Ini belum lagi masuk ke multiple intelligence. Ya, kita nggak sempat bahas. Kalau multiple intelligence itu misalnya anaknya punya kecerdasan musik, dia akan belajar sambil dengerin musik. Jadi jangan dimarahi ya. Kalau belajar tuh YouTube-nya, lagunya dimatiin, belajar sambil dengerin YouTube. YouTube-nya mati, otaknya beku. Jadi biarkan dia dengerin musik nggak apa-apa. Jadi belajar tujuannya apa? Anak tahu dan pinter. Kalau dia belajar sambil dengerin musik, sambil lihat YouTube, habis itu tanya jawab aja, banyak ngerti terus, nilainya 9, nggak pakai nyontek, ya udah. Jadi anak sekarang itu belajar bisa sambil liatin YouTube, nggak masalah. Anak sekarang itu belajar cuma 30 menit, nggak masalah. Pak, anak saya itu belajar nggak bisa konsentrasi lama, Pak. Setengah jam loh, Pak, udah selesai. Ibu jangan bandingi dengan ibu, ya. Bapak ibu ini dulu belajar 2 jam, nilainya 60. Nah sekarang ini anak belajar 30 menit, nilainya 90. Lah kalau dia 1 jam kan nilainya 100, Pak. Malah mumet, pecah dasi. Jadi anak sekarang ini belajar 30 menit nilainya 80, ya wis ora apa-apa toh. Ya. Nah, mata pelajaran lain 100 kok ya. 80 itu yang mata pelajaran yang dia nggak suka itu 80, belajarnya 30 menit. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu otaknya encer ya, otaknya lebih bagus. Jadi jangan dibandingkan dengan komputer zaman dulu yang diinstal di kepalanya Bapak Ibu itu kan komputer zaman dulu. Belajar dikit ngehang, belajar dikit ngehang. Memorinya lama, prosesornya lama. Wah, wes sinaunya suwe, nilainya elek ya. Jadi zaman sekarang ini anak berbeda. Mereka bahagia karena mereka tuh bahagia. Cuma nggak boleh happy life kok, nggak tanggung jawab. Tapi kebahagiaan mereka itu sebenarnya mendorong mereka, membuat otak mereka mudah untuk belajar. Jadi sekarang gimana mengkombinasikan antara happy life dengan tanggung jawab. Atau karena mereka memang polanya happy life, tetap happy life, dan antusias belajar. Itu menurut saya terminologi yang jauh lebih tepat ketika menggunakan antusias belajar. Ya. Mengenai memotivasi anak saya tidak bahas saja. Nanti kalau ada yang bertanya soal ini baru saya akan munculkan. Ya. Atau ada pertanyaan yang jawabannya butuh hal ini saya akan munculkan supaya kita sekarang bisa masuk di tanya jawab. Jadi saya akan berikan waktu kembali ke moderator. Kita bisa bertanya jawab sampai jam 10. Lewat 9 juga boleh, jadi 1 jam buat tanya jawab ya. Kalau yang bertanya banyak banget, saya sih bersedia melayani, mau sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu tahan mendengar saya, kalau saya sih orangnya, kalau Bapak Ibu tahan mendengar, saya orangnya tahan berbicara. Saya spesies yang tahan berbicara, jadi kalau masalah waktu, hari ini saya kosong sampai sebelum makan siang ya. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan untuk dipimpin talk show-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bertanya, Pak. Ya, lewat moderator kali ya. Silakan moderatornya. Oh, baik, terima kasih sekali materinya Pak Jarot. Ya, Bapak Ibu, sesuai
kesepakatan kita atau sesuai tata tertib, silakan bertanya melalui chat room. Mengapa melalui chat room? Supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu satu persatu, mulai dari yang paling atas. Ya, tadi Pak Jarod sudah menjelaskan ya, berbagai jenis gaya belajar dari anak-anak ya Pak ya, memang beda-beda ya. Dan mungkin ini juga yang menjadi kegalauan. Karena kan biasanya mungkin kebanyakan orang tua itu menuntut itu loh, seperti si A. Kalau belajar itu Mbok, ya itu loh, kamu duduk itu loh, selesaikan itu loh. Kebanyakan begitu memang. Kamu tuh dengerin gurumu kok kayak gitu. Kamu itu tuh belajar kok jalan-jalan. Kamu itu kok itu loh seperti si A. Nah, Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Dari orang tua Josbert 5A, absen 5. Ini SD-Diction 3 atau SD-Diction 4 ya. Tapi saya bacakan saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau anaknya laki-laki? Apakah juga figurnya ayah juga supaya bertanggung jawab? Atau mau perempuan atau laki-laki, tetap pendekatan jiwa melalui figur ayah? Terima kasih. Silakan Pak Jarod, bisa dijawab dulu. Ya, sebenarnya ilmunya itu dari Gerald Edelman. Bapak Ibu bisa masuk ke Google dan ketik Gerald Edelman. Itu pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Jadi kalau saya menggunakan referensi seseorang yang memenangkan Nobel, dia seorang PhD, doktor psikologi, dan juga seorang pedagogik, ya, memenangkan Nobel mengenai otak yang maksimal. Maka di antaranya pelajarannya itu otak itu akan maksimal kalau otak itu seimbang. Nah, seimbang itu bisa diseimbangkan dengan olahraga keseimbangan. Anak TK meniti papan, anak SD naik sepeda, dan seterusnya. Semua olahraga keseimbangan itu juga menyeimbangkan otak. Bisa dibangun juga dengan menyeimbangkan otak dengan merubah-rubah kebiasaan dalam hal misalnya buka pintu selalu tangan kanan, sekarang ganti tangan kiri. Ya, bukan berarti kidal, dulu melukis tangan kanan, seperti saya ini pelukis ya. Bapak masuk Instagram saya, lukisan saya banyak, melukis pakai tangan kiri. Nah, itu termasuk menyeimbangkan otak. Tetapi yang berhubungan dengan parenting dan menarik sekali dari ilmu Gerald Edelman, anak itu otaknya akan maksimal kalau figur ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu imbang di dalam ruang jiwa si anak. Jadi harus imbang ayah dan ibu. Nah, cuma masalahnya, kenapa tadi saya tekankan figur ayah? Karena kebanyakan yang in absent itu father. Jadi generasi in absent father, generasi tanpa ayah, generasi yang kurang pembapaan. Bahkan ke gereja cari bapak rohani, ketemunya bos gereja gitu ya. Jadi generasi yang kurang figur bapak. Nah, inilah yang kenapa penekanannya pada figur ayah. Keseimbangan bukan berarti memberikan waktu yang sama. Jadi misalnya ibunya mengasuh waktunya lebih banyak, tapi bapaknya banyak bekerja di kantor, nggak masalah. Nanti bapak pas pulang kantor bermain sama anak, malah bapak memberikan karena bapak punya waktu di luar rumah, nanti pulang bawa oleh-oleh buat si anak. Jadi ibunya mungkin kuantitasnya lebih banyak, tapi bapak kualitasnya lebih baik. Ngajak anak jungkir balik, main kuda-kudaan kalau masih usia playgroup TK, udah SMP, bapak hobinya mancing, wah anak diajak mancing, wah itu quality time. Jadi nggak figurnya dapat, walaupun kuantitasnya lebih banyak ibu. Nah, kalau anak figurnya bapak banget, deket banget, tapi figur ibunya kurang, itulah masalah anak saya nomor 2. Jadi anak saya nomor 3, tadi saya cerita, pernah bermasalah unfinished behavior. Nah, anak saya nomor 2 dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hanya bisa fokus selama 4 menit. Dia orang yang cuek habis. Anak saya nomor 2, kelas 1 SD, naik kelas 2, nggak naik. Tapi akhirnya saya pergi ke sekolah, dinaikkan bersyarat. Pak Jarod, anak Bapak saya naikkan kelas 2, tapi tolong dilesin nulis ya Pak ya, karena anak Bapak tulisannya kacau balau. 1 halaman 1 huruf, atau 1 baris 5 kalimat.
Itu anak kelas 2, kelas 1 SD nggak bisa nulis, Bapak Ibu. Anak saya nomor. Tapi yang bermasalah, yang lebih masalah lagi itu cueknya. Dia nggak bikin PR, dihukum sama gurunya maju kelas. Maju ke depan kelas itu wajahnya tanpa berdosa. Dia yakin sekali dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Jadi dia wajahnya nggak bersalah. Ulangan ini nilainya 2,5, 3,0. Nomor 2 laki-laki. Nomor 1 perempuan, nomor 3 perempuan. Waktu dia ulangan 2,5, 3,0, wajahnya itu juga penuh damai sejahtera. Tidur pules, makan enak. Dia nggak khawatir akan soal masa depan. Imannya penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memelihara. Jadi anak saya saya marah sama anak saya laki-laki. Ben, kamu tuh anak laki-laki papa satu-satunya. Nilai 2,5, 3,0. Kamu tuh mau jadi apa? Dengan senyum dia menjawab, aku mau jadi pendeta, Pak. Dia rajin berdoa. Dia hafal itu ayat hafalan. Tapi PR nggak dikerjain. Saya ini orang bilang saya itu pakar keluarga. Saya nulis buku banyak keluarga. Tapi saya berkata, saya cukup rendah hati untuk jadi pasien orang lain. Maka saya, istri, dan 3 anak menjadi pasien dari seorang psikolog di Jakarta. Setiap ada masalah kami konsultasi, walaupun harus bayar sekitar 1 jutaan per jamnya. Tapi lebih baik saya konsultasi, supaya saya juga menimba ilmunya. Ini cerita dulu waktu anak-anak saya masih kecil. Nah, ternyata anak saya nomor 2 ini, salah satu sebabnya adalah figur ibu. Istri saya ibu yang jauh. Dan itu bukan kesalahan istri saya sebenarnya, tapi kesalahan saya. Kenapa anak saya nomor 2 itu ibu-ibu yang jauh? Karena nomor 3, adiknya lahir dalam waktu 12 bulan. Bapaknya terlalu romantis. Jadi istri begitu melahirkan, 3 bulan sudah hamil lagi. Sehingga jarak usia nomor 2 dan 3 hanya 12 bulan. Sehingga kalau nomor 2 bilang, Mama, sana sama Papa. Mama, sana sama Papa. Istri saya tidak tempeleng, tidak tendang, tapi setiap kali diet, Mama, sana sama Papa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian, anak flekmatik nomor 2 ini flekmatik. Dia tidak nangis seperti melankolik. Dia tidak melawan seperti kolerik. Waktu dibilang sana sama Papa, ya dia pergi ke saya dengan diam-diam, tapi menumpuk luka hatinya. Sehingga membuat otaknya tidak imbang. Otak tidak imbang, perilaku tidak imbang. Karena kalau secara neuroscience, hati itu di otak juga. Ya. Jadi hatinya nggak imbang, figurnya nggak imbang, ya otaknya nggak imbang. Secara neuroscience, hati itu adanya di otak. Bahkan bukan secara neuroscience, ya, secara Alkitab. Hati di mana? Di sana, Pak. Hati saya berdebar-debar. Itu jantung. Hati di sini, Pak. Itu hati temennya rempelo, ya. Hati temennya rempelo itu nyaring racun. Tapi kalau hati dalam arti perasaan itu di sistem limbik di dalam otak. Nah, ketika figur tidak imbang, hatinya tidak imbang, limbiknya nggak imbang, otaknya antara limbik dengan korteks dengan segala nggak imbang, maka anak akan ada masalah perilaku dan masalah kemampuan. Jadi sebenarnya tidak harus. Jadi berarti kalau anak bermasalah tidak selalu bapak yang bermasalah, gitu ya. Ya salah satu aja. Kalau nggak bapaknya, ibunya. Tapi kalau masalahnya luar biasa, jangan-jangan bapak ibunya dua-duanya bermasalah. Jadi jangan cari biang keroknya siapa, gitu ya. Setelah seminar bapak ibu berantem nih, kamu di biang keroknya, kamu di biang keroknya. Ya silakan ya, kembalikan ke moderator ya. Kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih sekali Pak Jarod penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang tadi menanyakan, jika masih kurang puas dengan jawaban tersebut, nanti bisa chatting lagi ya, bisa kirimkan lagi pertanyaannya di chat room. Kemudian kami akan bacakan. Kemudian terkait untuk materi hari ini, di chat room sudah di-share beberapa link. Ya, itu adalah link materi kita hari ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dari situ. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ria. Selain mengenal tipe kepribadian anak dan gaya belajarnya, bagaimana menurut pendapat Bapak dengan orang tua yang mendorong anak untuk multitasking? Karena zaman sekarang mempunyai banyak keterampilan, sepertinya penting supaya anaknya bisa survive. Terima kasih, silakan Pak Jarod. Ya, supaya anak nanti berhasil, maka sebenarnya
Begini ya, bukan harus multitasking. Sebenarnya paling bagus itu di assessment dulu apakah dia punya potensi multitasking. Jadi gini, misalnya, tapi multitasking itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Kalau dari sisi parenting, ya dari sisi parenting, yang penting keunikan anak. Nah, keunikan anak ini bisa dari passion, itu berarti hati, hobi senangnya di mana, atau neuroscience. Kalau passion ini kan nanti psikologi ya. Jadi memang anak itu mau didorong cita-citanya jadi apa ya. Itu nggak boleh juga gini. Untuk jadi macam-macam nggak boleh ya. Cita-cita jangan banyak-banyak. Kerugian multitasking adalah nggak fokus. Sebentar pengen jadi insinyur, sebentar pengen jadi itu, karena dia gambar bisa, ngelukis bisa, dia organisasi bisa, ngomong pinter, sekadang pengen jadi pembicara, dengar pembicara tarifnya tinggi, motivator itu tinggi ya, iya coba ada panggil Desem ratusan juta ya, waduh pengen jadi pembicara, karena dia bisa bicara juga gitu, lain kali dia dengar, dokter sekarang kaya-kaya ya, punya rumah sakit, wah pengen jadi dokter gitu ya, itu multitasking yang tidak fokus. Nah, untuk membuat anak itu tahu siapa dirinya itu yang penting. Nah, sekarang tentu tetap akan ada masalah dengan orang multitasking. Mau jadi apa? Maka jadi apanya ini bisa didekati dari kemampuan. Kemampuan itu berarti otaknya ya. Itu bisa dites mengenai kecerdasan. Misalnya dengan tes kecerdasan yang paling murah itu sidik jari. Ya, kalau nggak mau sidik jari ya ada pakai neuroscience, tapi itu lebih mahal. Sehingga tahu, oh cerdasnya tuh ini, dia punya kecerdasan. Kalau sidik jari 8 macam. Kalau pakai psikolog Howard Gardner ada 8 macam. Ya mau pakai ilmu yang mana boleh. Itu pendekatan berdasarkan kemampuan. Oh dia mampu dalam bidang kreatif. Ya berarti jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan kreatif. Itu berarti kemampuan otak. Atau berdasarkan minat dan bakat. Dia bakatnya ngomong, ya pekerjaan yang membutuhkan bicara. Itu berarti berdasarkan minat bakat. Bisa juga berdasarkan kepribadian yang tadi. Oh, kalau melankolik cenderung teliti, maka pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Ketelitian itu bagian dari kepribadian. Jadi orang itu bisa pendekatannya dari hal apa untuk menemukan cita-cita. Nah, sekarang soal multitasking. Multitaskingnya paling bagus. Ada cara gini, kalau mau yang ilmiah dan akurat, ya di assessment. Saya dites dari 10 jenis kecerdasan, ini saya tes ulang bahkan tahun lalu, di usia saya 58 tahun ini saya ngetes lagi. Saya punya 4 jenis kecerdasan yang melampaui skala 14. Jadi manusia biasanya 8 sampai 10, maka dicari aja yang melampaui angka 10. Yang terutama kalau bisa 12 gitu ya. Maka itu sebagai bidang yang utama. Jadi waktu multitasking ini terarah bukan semua hal, tapi satu yang utama. Misalnya, katakanlah, buat contoh biar gampang saya ya, saya punya kecerdasan interpersonal itu malah melampaui angka skala 16. Maka saya jadi pembicara, jadi coach. Nah, selain jadi pembicara, saya multitasking apa? Yang mendukung pekerjaan utama. Sebagai pembicara, betapa hebatnya kalau punya buku, ya kan? Nanti bisa pembicaranya ini, bicara parenting, mengenai kecerdasan anak, Jarod Wijanarko, penulis buku Otak Maksimal. Seminar parenting, menangani anak gadget adiktif, penulis buku Ayah Ibu Baik, tips menangani anak adiktif. Jadi buku yang disebutkan sesuai dengan temanya. Wah, berarti orang anggap ini pembicaranya memang bidang itu, gitu kan? Seminar pernikahan bahagia, pembicara Jarod Wijanarko, penulis 5 buku pernikahan. Oh, itu kan saya mengembangkan nulis untuk menunjang kemampuan saya berbicara. Multitaskingnya yang berhubungan. Tapi orang lain misalnya ketika dites jenis kecerdasannya, berbicara bagus, nulis nggak bisa. Tapi dia kecerdasan sosialnya tinggi, organisasi. Nah, menopang pekerjaan sebagai pembicara, maka kecerdasan bersosial yang dilatih dengan cara apa? Kalau anak supaya sosial, ikut OSIS, ketua pencinta alam, ikut pramuka, malah jangan dimarahi. Kamu tuh ikut pramuka, ikut OSIS, ikut ini begitu. Kamu tuh belajar, ngerti nggak? Itu kamu kebanyakan begituan kamu. Loh, jangan. Wong dia itu pinter bicara,
pinter sosial, dari sekarang dilatih sosialnya. Nanti dia akan menjadi pembicara yang punya kepandaian bersosial. Jadi multitaskingnya pun berdasarkan apa yang ada pada si anak. Ya, itu multitaskingnya lebih terarah. Tapi saya kasih tips ya, kebanyakan punya anak multitasking itu pusing dong. Jadi waktu saya tes otak saya baru tahun lalu, ya Agustus tahun lalu lagi setelah pandemi, yang ngetes itu bilang begini, Pak Jarot, dulu pasti ibunya Pak Jarot ini stres bludrek gara-gara bapak nih. Kenapa begitu? Lah bapak ini dari 10 kecerdasan, 4 melampaui angka 14. Anak itu kalau terlalu pinter, Pak, biasanya itu kan 12. Ini malah Pak, ada bapak yang di atas 16. Anak itu kalau pinternya melebihi skala-skala 14-16, Pak, mesti karepe dewek, begegek, diajari angel, maunya sendiri, ngeyel, maunya berdebat, nggak bisa diem lagi. Jadi betul, ibuku mumet ya, aku jadi cilik anak sing paling nakal. Sampai saya itu makan aja nggak bisa diem, Le. Kowe nek mangan iso lungguh ra to, Le? Aku nonton kowe wis mumet, Le. Tapi istri saya itu memahami saya. Jadi kalau saya itu makan itu sekarang sambil makan bikin kefir gitu. Nggak bisa mengerjakan satu pekerjaan itu dalam satu hal. Dalam satu waktu kadang saya bisa bikin 2 hal. Kalau ini tanya jawabnya apa seminarnya agak ada jedanya gitu, kadang pas jeda itu tak pakai buat jawab WA. Kadang kalau ada 2 pembicara atau moderatornya ngomongnya panjang gitu, tak matiin video, saya jawab WA yang lain. Karena saya bisa dengar sambil nulis gitu ya, karena multitasking. Tapi kalau ketemu orang lain pasti dibilang nggak sopan kan. Oh, diajak ngomong kok nulis WA gitu. Jadi anak-anak kan kalau multitasking bisa begitu kan. Lah mama ngomong aja. Aku 15 hari lagi aku suruh ngulangi yang mama omongin, aku masih ingat. Tapi aku nggak perlu melihat mama untuk merekam apa yang mama omongin. Ya, itulah anak multitasking. Jadi kalau punya anak multitasking itu ya siap-siap muntah darah, siap-siap bludrek. Karena diajak ngomong itu nggak pernah duduk diem dan memperhatikan. Anak multitasking itu bikin mumet jadi Bapak Ibu ya. Jadi ya kita mungkin, tapi kalau Bapak Ibu sekarang mumet nih, tak kasih penghiburan lah ya. Bapak Ibu yakin deh, nanti itu anaknya kalau selama bisa dikendalikan dan diarahkan dengan baik, nanti lebih hebat daripada saya. Saya ini bisa dengerin ceramah, nilainya saya waktu doktoral itu belum lama ya 3 tahun lalu lulus, saya cum laude, summa cum laude, ya summa cum laude berarti semuanya A. Dan saya bisa kalau pas kuliah itu ya sambil saya dengerin kuliah selama mengenai misalnya katakanlah pedagogik, sambil dengerin ceramah itu laptop saya terbuka, saya ngetik buku parenting. Sekarang saya bisa, kalau saya bukan pembicara, saya bisa ceramah sambil melukis. Jadi seminggu saya bisa 2 lukisan, 1 lukisan saya jual 5 juta. Selama pandemi ini saya sudah menjual dalam setahun saya sudah menjual lebih dari 100 lukisan. Kok sempatnya ngelukis, Pak? Lah kan Zoom sambil ngelukis. Saya dengerin ceramah sambil ngelukis, saya rapat bisa sambil ngelukis. Jadi itu multitasking yang biasanya akan dikenal sebagai orang yang tidak sopan. Oh, diajak ngomong kok sambil baca. Sekarang Bapak mau nanya saya, Pak, gimana cara melatih anak multitasking? Panggil anaknya. Nah, kalau selama mama berbicara, kamu latih ya sambil jawabin WA. Jadi kamu kan biasa 2 hal. Jadi melatih anak multitasking, malah anak jadi kurang ajar. Terserah anak Bapak Ibu mau kreatif atau anak sopan tapi bodoh. Jadi memang anak multitasking itu nggak bisa diem. Ya. Jadi mana yang Ibu mau inginkan? Rumah yang berantakan tapi anaknya kreatif, atau rumah yang bersih dan rapi tapi anaknya nurut? Kalau saya dulu sebelum anak saya 12 tahun, saya punya kristal-kristal dari Bohemia karena saya ekspor ke luar negeri, sering ke luar negeri, pulang bawa barang-barang pecah belah dari luar negeri yang asli kristal. Saya bilang sama istri, sebelum anak umur 12 tahun semua kristal masuk kardus kita simpan. Dan rumah saya seperti sekolahan. Jadi kalau saya pulang ke rumah, anak saya itu kursi dibalik, dicungkir. Saya tanya sama anak-anak, ini kenapa nih kursi dibalik sama dicungkir?
Ini pura-puranya kapal, Pak. Ini kan garisnya. Ini kok. Oh, oke kalau begitu. Kalau begitu ambil rafia. Korden itu ditarik, kamu ikat bawahnya korden, tarik ke sana. Emang kenapa, Pak? Itu layarnya. Oh, oke, Pak. Kalau gitu korden yang di sana tarik ke sana, Pak. Itu layar belakang, Pak. Kamar saya jadi, rumah saya jadi berantakan. Tapi anak saya kreatif. Sekarang saya menikmati kreativitas anak-anak saya melampaui rata-rata. Tapi saya 12 tahun sampai anak saya usia 12, saya nggak punya rumah yang bersih. Anak saya menggambar, walaupun gambarnya nggak bagus, tak tempel di ruang tamu. Jadi ruang tamu kayak sekolah TK penuh dengan tempelan. Anak saya bangga banget, gambarnya ditempel-tempel. Ada tamu datang, loh Pak ini, itulah anak saya nih. Tak panggil anak saya, nih Pak, yang gambar hebat kan gambarnya. Mungkin tamunya diam, gambar kayak begini ditempel. Itu anaknya nanti kreatif. Tapi harga yang harus dibayar, rumahnya nggak rapi. Kalau saya menyarankan, Bapak Ibu jangan membangun sangkar emas yang memenjara seekor burung di dalam sangkar emas. Jangan sampai rumah Bapak Ibu karena mewah, banyak perabotan mewah. Jangan lari, jangan sini, awas nabrak, itu pecah. Singkirkan barang-barang itu, tunggu sampai anak 12 tahun. Supaya anak tumbuh kreativitasnya, aktif, dan itu lebih penting untuk kehidupan akan datang. Daripada menjadi anak yang duduk manis karena takut nabrak. Ada Gucci 100 juta di situ, ada Kristal Bohemia 15 juta di situ. 15 juta. Dalam raknya itu ada berapa banyak? 300 juta di rak itu. Makanya Bapak Ibunya sering berteriak, awas, 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 jangan lari, jangan pegang. Maka anak bertumbuh dengan kreativitas yang mati. Dites pakai tes otak, kreatifnya tinggi. Kenyataannya diem, tidak banyak ide, karena dibunuh sama orang tuanya. Ya, oke, dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini kan kita juga ada live streaming melalui YouTube, jadi saya akan bacakan juga pertanyaan dari YouTube, kemudian saya akan kembali membacakan pertanyaan yang telah dikirimkan melalui chat room. Jadi Pak, ini ada pertanyaan yang masuk melalui link YouTube. Saya akan bacakan dua langsung ya Pak, karena sepertinya kok agak-agak mirip-mirip. Okay. Yang pertama dari Ibu Meila, apakah ada batasan untuk memberikan kebebasan ke anak dalam menentukan bakatnya, ataukah bisa kita punya target di umur berapa yang akhirnya kita arahkan? Kemudian yang pertanyaan kedua adalah dari Ibu Henning, anak saya sangat susah menangkap pembelajaran. Saat ini dia kelas 4. Meski sudah diterangkan sampai emosi tingkat tinggi, dia tetap santai. Bagaimana mensiasatinya? Terima kasih Pak, silakan dijawab. Jadi tentang bagaimana kapan memberikan kebebasan ke anak dalam menentukan bakat, dan juga itu anaknya santai-santai meskipun nggak mudeng-mudeng gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Bukan anak yang menentukan bakat, juga bukan orang tua yang menentukan bakat. Tuhan yang menaruh bakat di dalam setiap manusia. Jadi Tuhan sudah memberikan hal itu kepada setiap anak. Tugas orang tua adalah membantu anak menemukan bakatnya yang Tuhan berikan. Jadi orang tua jangan punya impian sendiri, saya punya anak 12. Kalau berkumpul bisa jadi tim sepak bola. Yang satu nomor 1 insinyur, nomor 2 dokter, nomor 3 pedagang. Kenapa bukan nomor 1 yang pedagang? Kenapa bukan nomor 3 yang dokter? Dari mana taunya? Maka bukan anak yang menentukan, bukan orang tua yang menentukan. Tapi kita bisa tahu, Tuhan itu ciptakan anak saya, cocoknya dokter, insinyur, atau pedagang, atau pendeta, atau pembicara, atau accounting, atau pemain saham, atau YouTuber, dengan cara assessment. Jadi dasarnya ilmiah. Anak kita bisa diketahui minat, bakat, talenta, mau pakai temperamen dasar, foto karakter, neuroscience, maka tadi saya berikan link-linknya dan saya singgung, itulah sebenarnya cara untuk mengetahui kalau punya anak 12, yang satu apa, itu berdasarkan keunikan si anak. Jangan anak nggak tahu dirinya siapa, orang tua juga nggak tahu. Lalu akhirnya anak ikut-ikut temen. Karena semuanya mau jadi YouTuber, dia jadi YouTuber. Nanti dia akan jadi YouTuber yang bangkrut, nggak bisa makan karena followernya sedikit. Padahal kalau hari ini Ibu tes, muncul loh. Ternyata dia punya kemampuan YouTuber, ternyata tidak.
Saya pun saya tes diri saya. Saya punya akun YouTube, 2 akun, bahkan 3 kalau sama Happy Holy Kid. YouTube saya Jarod Wijanarko, subscribernya 26.000. Saya punya yang baru, Keluarga Indonesia Bahagia, baru 2 tahun, sekarang 30.000. Tapi itu bagi orang lain banyak ya Pak ya. Subscribernya udah berarti 50.000. Tapi 50.000 itu hanya membuat saya bisa dapat duit dari Google tiap bulan paling cuma 2 juta. Sedangkan Deddy Kobuser bisa 2 miliar. Jadi waktu saya tes otak saya tahun lalu nih, belum lama kan, ternyata memang kecerdasan YouTuber saya itu rendah. Nah, gimana caranya Pak? Anak saya tahu bakat punya otaknya bisa YouTube apa enggak? Ya dites. Ya, dites karena memang ilmu sekarang ini, teknologi sekarang ini luar biasa. Ya, untuk mengetes otak, mengetes jiwa, mengetes kepribadian, di luar yang otak ya. Linknya udah saya kasih, itu linknya gratis semuanya. Tapi kalau otak nggak ada yang link gratis. Karena otak harus, kalau pakai neuroscience, di scanning. Kalau sidik jari, harus diambil sampel sidik jarinya. Tapi itu 2 cara untuk mengetahui Tuhan itu menciptakan anak kita seperti apa. Nah, dari situlah, oh, tadi saya kasih ilustrasi. Oh, anak saya nomor 1 kelinci. Nak, kamu jadi juara lari, nak. Kelinci diajak ngomong lari. Oh, yes, ya. Gitu. Nak, kamu jadi juara terbang ya? Nggak bisa, pasti bisa, nggak bisa. Di dunia ini, nak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul, Mak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi itu mustahil bagi saya. Aku bukan Tuhan, Mak. Aku anakmu. Sadar, Mak. Sadar, Mak. Jadi jangan punya ide sendiri. Anak mau jadi apa? Bapak Ibu akan gagal, stres, anaknya ikut stres. Jadi anak menentukan dirinya sendiri, bakatnya. Dasarnya apa? Ikut-ikut teman. Anak boleh menentukan diri sendiri kalau anak tahu siapa dirinya secara firm, ilmiah, sudah assessment. Nanti anak yang ngomong sama orang tua. Kalau di sini anak SMP SMA yang ikut hadir, betul Pak Jarod, saya sudah assessment, saya tahu siapa diri saya, tapi orang tua saya melarang saya. Majulah ke orang tuamu dengan data itu. Kenapa, Mas? Saya pengen jadi animator karena begini. Ini diri saya, ini kemampuan saya, ini kejaran saya akan berhasil di situ. Tapi kalau ya pokoknya temanku ke sana juga. Bapak Ibu jangan merestui anak kalau anak itu dasarnya karena ikut teman. Orang tua boleh tegas mengarahkan si anak, tapi orang tua harusnya tegasnya karena mengerti dulu. Ya, makanya kita belajar. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Wah, Baik. anaknya cuek-cuek aja tadi ya. Gimana tuh belajar nggak ngerti? Oh, yang cuek itu biasanya pragmatik. Ya, pragmatik itu orang yang baik. Baik tapi nggak kreatif, orangnya tenang, kalem, nggak suka tampil, ya, tapi agak pelit, ya. Kalau yang murah hati itu sanguin. Nah, orang pragmatik itu tenang, cuek. Anak saya nomor 2 itu nilainya 2,5 juga tenang. Diajarin nulis, guru lesnya yang mengundurkan diri, Pak, aku mundur ya Pak ya. Nah, kenapa? Bludek aku Pak, kajari anakmu itu wong menungso ya Pak, anakmu patung Pak. Anak saya dibilang patung. Karena kalau disuruh nulis, itu pulpen itu dipegang kayak begini, saudara. Dipegang begini, ditaruh, diem, ini tangan nggak bergerak, matanya menteleng, nontonin gurunya, 30 menit ya begini terus nggak bergerak. Gurunya mundur. Gimana menasihati anak yang seperti ini? Kadang-kadang kita harus berubah sedikit. Ya. Nah, waktu itu saya belum pinter banget parenting. Saya dapat guru les yang lebih pinter daripada saya. Guru les ini minta mahal sedikit, tapi tak iyain lah daripada anak saya nggak bisa nulis, nanti dia kelas 2 dibalikin kelas 1. Karena guru, waktu itu anak saya di Jakarta, di Penabur ya, Pak Jarod, anak Bapak saya coba naik kelas 2, tapi tolong ya bener ya Pak Jarod ya, kalau dia nggak bisa nulis Pak, masih belum mau nulis, kami terpaksa kembalikan kelas 1. Jadi ketika gurunya minta yang baru nih, minta harga lebih, ya sudah, saya iyain aja daripada balik kelas 1 kan malu dong, Pak Jarod tuh, yang ngajar parenting, anaknya dibalikin kelas 1. Nah, gimana cara gurunya ini memotivasi anak yang tidak punya motivasi? Diajari ya begitu, nilainya 2,5, 4,0, tapi wajahnya itu loh, yang wajahnya tenangnya itu loh. Kalau dimarahi itu ya tenang, ya makan enak, tidur pules, main game lagi. Makan enak, tidur pules, main game lagi. Nah, gurunya tuh begini. Ngajari les nih, dia bawa donat 3 potong. Nah, anak saya namanya Bena, Bet. Bu guru bawa donat nih. Anak saya tuh lawang lanang, anak lanang doyane mangan, ya kan? Nek anak wedok doyane ngomong.
berhenti ngomong kalau cuma tidur selama mata terbuka, mulut terbuka gitu kan. Wah, anak laki-laki nggak pernah ngomong, tapi mulutnya bergerak makan. Wah, gurunya bawain donat, waduh, enak Ben, enak Bu Guru. Ngomong sekarang, biasanya nggak ngomong ya kan. Mau lagi, mau Bu Guru, oke. Tapi nulis dulu ya. Waduh. Jadi Bu Gurunya ini pinter banget. Kasih donat dulu yang enak. Dia kasih satu dimakan. Dia rasakan enaknya. Suruh nulis dulu baru suruh makan. Suruh nulis dulu baru dikasih makan. Waduh, itu Bapak Ibu. Lesnya 3 bulan. Hanya dalam waktu 3 bulan saja. Anak saya berat badan naik 6 kilo. Wow, coba di mana Bapak Ibu bisa menemukan les nulis hasilnya berat badan naik. Itulah yang saya alami dengan anak saya. Lesnya nulis, yang naik berat badannya. Nulisnya bertambah sedikit, tapi lumayanlah, tambah sedikit ya, ada perkembangan. Gurunya bilang, Pak Jarot, Vina ada kemajuan. Ya, perutnya maju juga, Bu. Tapi singkat cerita, dia mulai bisa nulis. Jadi kadang-kadang anak itu punya cara dan gaya tersendiri. Dia butuh dipahami bahwa dia suka makan. Nah, kadang-kadang begini, kalau kita kerasin boleh nggak? Ya boleh juga, ya kalau memang diperlukan. Tapi lebih utama sebenarnya adalah mengerti keunikan. Dan saat itulah sebenarnya juga mulai belajar mengerti keunikan. Oh, nomor 2 flekmatik. Oh, nomor 1 yang rajin itu si melankolik. Itu cerita, karena ini cerita waktu anak saya masih kelas 1-2 SD dulu ya. Tapi kita ngalami di mana anak itu nggak ngerti itu ya tenang gitu. Sampai yang jelasin itu mumet gitu. Ini saya hanya cerita kasus menulis ya. Padahal itu kasusnya kan bukan hanya menulis. Bahasa ya begitu, matematika ya begitu. Makanya hampir nggak naik kelas. Tapi singkat cerita, ya kita mengerti, oh ini anak emang nggak banyak ngomong. Dia mau belajar kalau makan dulu. Dia mau belajar tuh kalau hatinya senang. Jadi dia ini cita-cita belum ditanam. Jadi anak itu ada yang belajar karena senang, karena dia ngerti nilai, karena prinsip, karena berbeda. Jadi bukan hanya belajar ya, mengambil keputusan karena apa. Nah, yang nomor 2 ini pokoknya kalau dia senang, waduh segala sesuatu kalau senang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi dia bisa berhenti belajar hanya karena begini. Kok kamu nggak belajar lagi yang bahasa? Guruku nyebelin. Hanya karena nggak suka sama gurunya dia berhenti belajar. Nah, itu sebenarnya saya kasih sekilas aja sebelum bisa tanya jawab berikutnya ya. Hanya untuk yang tadi saya nggak sempat jelaskan, ini sebenarnya mengenai hal ini. Untuk memotivasi anak belajar dengan cara yang efektif, ada ilmu yang kita nggak sempat pelajari, karena memang ini saya panjang, mungkin perlu webinar tersendiri, untuk mengerti keunikan anak, otaknya itu efektif, complexity, kontra kognitif atau reflektif. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memotivasi dengan tepat, dan anak nurut dengan motivasi, cara motivasi Bapak Ibu. Tapi kalau punya anak 5, maka cara memotivasinya berbeda, kalimatnya berbeda. Ya, saya hanya menawarkan, tapi jangan sekarang. Bapak Ibu bisa, sekolah ini bisa mengadakan webinar gratis. Gratis apanya? Nggak pakai persembahan kasih, tapi yang bicara bukan saya ya. Yang bicara bukan saya punya teman. Dia akan mensponsori, bahkan nanti setiap Bapak Ibu, anaknya akan dites gratis. Apakah otaknya itu kognitif, efektif, melalui ilmu yang namanya biometrik sidik jari. Jadi akan bukan diambil, karena kalau untuk analisa ini cukup sidik jari jempol kanan dan telunjuk kanan, dikirim lewat WA. Jadi kan pandemi juga masih bisa ya. Jempol kanan dan telunjuk kanan anaknya dikirim lewat WA ke panitia. Lalu panitia sponsor akan menganalisa, oh anak Bapak kompleksiti, anak Bapak kognitif, anak Ibu kontra, cara nasihatinya begini, kalimatnya begini, gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu akan menjadi motivator anak yang akurat. 5 anak, 5 cara motivasi. Tapi sekarang saya nggak bisa jelasin sebelum anak Bapak Ibu dianalisa. Kalau jelasinnya nanti saya bisa, tapi setelah anak Bapak Ibu dianalisa ya. Dan analisanya saya beritawarkan boleh gratis, nanti panitia boleh hubungin saya lagi dan atur untuk webinar mengenai hal itu ya. Tapi sekali lagi nanti yang bicara bukan saya ya, nanti saya serahkan ke teman saya yang memang bidangnya hal itu ya. Dan sekali lagi gratis ya.
Itu tentu ada sponsornya, tapi sepertinya September Oktober kita ada slot sponsor ya. Agustus ini saya sudah mengajukan sponsor untuk kira-kira 200 orang ya, dan itu sudah berlangsung, dan mungkin juga ada yang dari Salatiga kalau pernah ikut seminar dan sponsornya ya. Tapi kalau bagi yang belum pernah dites, itu biometrik sidik jari ya, hanya untuk analisa yang tadi ya, bukan full assessment, tapi lumayan Bapak Ibu akan bisa mendapatkan paling tidak untuk gaya parenting yang tepat. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita kan parenting hanya sampai jam 10, maka saya merangkum pertanyaan yang sejenis. Jadi beberapa pertanyaan itu pada intinya sama, jadi saya sudah merangkum pertanyaan tersebut. Jadi ini Pak Jarod, pada intinya beberapa orang tua bertanya bagaimana mengajari anak-anak yang cenderung aktif, goyang-goyang dan lain sebagainya. Sebetulnya beberapa pertanyaan ini tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bagaimana ketika anaknya tidak bisa tenang ketika belajar, tidak mau diajari goyang-goyang. Kemudian apa betul kalau ada mitos bahwa anak cewek itu bisa lebih fokus dibanding anak cowok. Jadi pada intinya yang pertanyaan tentang anak, jadi ini saya bagi dua Pak, tentang pertanyaan untuk anak-anak. Pada intinya bagaimana caranya supaya anak yang cenderung tidak bisa tenang tadi bisa fokus belajar. Kemudian ada pertanyaan mengenai parenting. Bagaimana cara membuat figur ayah dan ibu tadi seimbang jikalau salah satu figur, terutama figur ayah, sudah tidak ada. Kemudian bagaimana jika terjadi perbedaan cara mendidik antara ayah dan ibu, itu juga bisa menjadi masalah. Silakan Pak Jarod. Oke. Yang pertama mengenai apa tadi? Ya, ada yang pertama tadi bagaimana cara mengajari anak yang tidak bisa fokus, Pak, tidak bisa tenang. Diam, ya. Anak-anak yang bisa-bisa hiperaktif, ya, atau memang dia punya kinesthetic intelligence. Ya, kalau hiperaktif adalah kecenderungan perilaku aktif, tapi terapinya hampir sama. Ya, dia punya kinesthetic intelligence, jadi kecerdasan badan, atau dia gaya belajarnya kinestetik. Ini tiga istilah yang sebenarnya bisa ada irisannya. Nah, terapinya kepada anak-anak yang memang punya kinesthetic intelligence, hiperaktif, atau gaya belajar kinestetik, maka memang harus dibanyakin belajar, bergerak. Nah, sekarang di sekolah kan dia harus duduk. Waktu ikut Zoom sekolah kan dia harus duduk. Nah, tipsnya, triknya, di luar jam Zoom, anak-anak jenis ini harus difasilitasi, diberi kesempatan bergerak. Jadi anak-anak yang tipe-tipe seperti ini, dorong dia, misalnya jam 8 itu Zoom sekolah. Kalau bisa jam 6:30 dia udah bangun, ajak olahraga sebentar. Ajak olahraga, bukan disuruh olahraga, itu beda. Yuk nak, mulai sekarang kita jam 7 jalan-jalan dengan papa 15 menit ya, gitu. 20 menit ya, gitu. Jalan-jalan gitu. Bersama-sama papa, ngobrol. Jadi jangan disuruh. Sana berenang, enggak. Ayo nak renang gitu ya. Jadi olahraga. Kenapa? Pernah ini, ingat nggak iklannya susu merek tertentu? Udah lama sih, bintang filmnya pemain catur cilik. Maka dia lompat-lompat, lalu minum susu, lalu duduk diam, catur. Duduk diam catur itu bisa 2 jam loh. Supaya dia bisa fokus, gimana? Lompat-lompat dulu. Kenapa lompat-lompat? Waktu lompat-lompat, tubuh kita ini, otak kita produksi namanya serotonin. Jadi serotonin itu bisa diproduksi dengan rasa aman, karena diterima apa adanya, bisa dengan bergerak. Nah, kalau anak hiperaktif, bergerak. Jadi kalau dia mau belajar, olahraga dulu. Atau habis belajar juga nggak apa-apa. Yang penting jumlah bergerak dalam 1 hari, tipe-tipe jenis ini lebih banyak daripada yang lain. Yang lain olahraga seminggu bisa 3 kali, ini harian. Ini harus olahraga 60 menit setiap hari. Maka sore diajak sepedaan dan seterusnya, supaya ketika bergeraknya cukup, dan kalau di sekolah nanti udah pandemi selesai, jam-jam istirahat, anak-anak jenis ini jangan pegang gadget, suruh dia bermain dengan temannya, lari-lari, kejar-kejaran. Begitu bergeraknya cukup, memicu serotonin, dia akan mampu untuk diem. Jadi anak hiperaktif bukan nggak bisa diem, tapi dia butuh jumlah serotonin yang cukup dalam tubuhnya, dalam otaknya. Serotonin itu hormon damai sejahtera, rasa aman, rasa tenang. Ya, kalau makan suruh makan pisang, ya pisang banyak serotoninnya. Tapi yang penting diberi rasa aman, dipuji, diterima apa adanya. Ya, karena kalau dimarahi terus, makin dimarahi
serotoninnya hilang. Jadi ketika orang merasa tertolak, itu epinefrin. Waktu takut, itu sitokin. Maka ada istilah badai sitokin, imunnya drop. Rasa aman, itu serotonin. Jadi berikan dia pelukan, pujian sisi baiknya, sehingga dia bisa konsentrasi lebih panjang. Ya, nah, terus sekarang tadi pertanyaan berikutnya mengenai figur ayah. Atau sebelumnya tadi yang lebih mudah fokus itu perempuan. Ya, secara gender memang begitu. Ya, perempuan lebih banyak fokus. Tapi sebenarnya bukan hanya soal gender, karena biasanya yang gampang fokus itu melankolik. Mau laki perempuan, kalau melankolik dia gampang fokus. Yang tidak mudah fokus itu sanguin. Karena sanguin ini adalah makhluk ide. Idenya ini, idenya itu, dikit-dikit ganti ide. Karena banyak ide, maka dia nggak fokus. Dan orang sanguin ini matanya jelalatan, plus sukanya bergaul, temannya banyak. Cuma sanguin itu pandai bergaul, karena pandai mengampuni. Kenapa pandai mengampuni? Karena pelupa. Jadi lupa sama kesalahan teman. Jadi si pelupa itu sanguin. Kalau si melankolik perfeksionis. Kolerik berarti orang yang tegas, kayak Ahok, kayak Bu Risma gitu ya. Jadi tiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sempurna, tapi dalam parenting kalau sudah mengerti keunikan anak, puji sisi baiknya. Si galak itu tanggung jawab, puji tanggung jawabnya. Si galak itu puji kepemimpinannya. Si banyak ngomong, si pelupa, si kemproh. Oh, dia idenya bagus, orangnya kreatif. Puji positifnya. Si lelet itu cuek, itu pragmatik. Puji kebaikannya, karena biasanya dia orangnya baik, nggak mau berantem. Kakaknya berantem lulu, kolerik. Puji tanggung jawabnya. Jadi anak itu tidak sempurna. Seperti bapak juga nggak sempurna, ibu nggak sempurna, tapi ada sisi baiknya. Waktu dipuji sisi baiknya, dia merasa diterima. Waktu dia merasa diterima, dia mudah fokus. Jadi banyak orang juga tidak mudah fokus karena nggak diterima. Nah sekarang, apalagi perempuan, sebenarnya hampir sama, gitu ya, hampir sama mau laki atau perempuan. Oke, pertanyaan berikutnya tadi adalah, sebentar, toxic father, ya, atau bapaknya nggak ada. Jadi Kirat Ederman mengajarkan anak hebat, otaknya maksimal, bukan soal IQ, tapi keseimbangan otak. Otak seimbang kalau figur ayah ibu imbang. Gimana kalau single parent? Waduh, lebih bagus. Mungkin single parent lebih beruntung daripada toxic father. Bapaknya ada, tapi mabuk, judi, selingkuh, segala macam, itu lebih berat daripada single parent. Single parent maka bisa menggunakan contoh, kalau di Alkitab itu orang tuanya Raja Yoas. Raja Yoas, bapaknya mati, karena dibunuh. Tapi Yoas itu hidup benar 40 tahun sebagai raja. Dan selama 40 tahun dia hidup benar di hadapan Tuhan, selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi, Yoas hebat, walaupun nggak punya ayah, tapi dia punya ayah rohani, namanya Imam Yoyada. Paulus bilang sama Timotius, Timotius, aku ingat iman yang ada pada ibumu dan ada pada nenekmu. Kemana bapak dan kakeknya? Nggak tahu, nggak ada ceritanya di Alkitab. Yang ada cerita di sejarah atau tafsir. Tapi Paulus bilang begini sama Timotius, Timotius, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Artinya Timotius punya bapak rohani. Samuel, bapaknya Elkanah nggak mendidik dia. Dia dididik oleh Imam Eli, bapak rohaninya. Jadi bagi single parent, ibu-ibu carikan dia bapak rohani. Ya, kalau suaminya udah meninggal, ya ibu bisa menikah lagi. Kalau suaminya belum meninggal, berbagai gereja beda pendapat, boleh menikah lagi apa tidak. Tapi yang pasti anak tidak butuh bapak yang baru, tapi anak butuh bapak rohani. Ya, bukan butuh bapak tiri, bapak rohani. Nah, bapak rohani ini bisa bapak tiri, bisa bapak rohani itu bisa siapa? Bisa gembala, bisa tokoh. Nah, yang penting kembali kepada keunikan anak. Maka saya selalu mendasari pada keunikan anak. Anak ibu ini pendiam. Justru carikan bapak rohani yang pendiam juga, tapi sukses. Supaya anak itu tidak menyalahkan, aku ini salah diciptakan. Ternyata orang seperti saya ada yang sukses. Nak, kamu ini nggak banyak ngomong kayak Pak Niko. Pak Niko selalu dipakai luar biasa. Dia Pak Niko, iya ya kayak saya ya. Aku bisa kayak dia. Wah, anaknya kemproh, jelalatan, pecicilan, orang iso meneng. Nah, bilang sama anaknya sekarang ya, yang punya anak kemproh, jelalatan, gak iso meneng, munyer kayak gasing. Kasih tahu anaknya, nak, kamu tuh nanti bisa kayak Pak Jarod loh. Coba kamu lihat YouTube-nya. Wah, orang iso meneng. Nanti anaknya lihat YouTube saya. Ini gue banget ini kayak saya ini. Jadi dia dapat bapak rohani yang figurnya match. Jangan dibalik ya. Kamu tuh harus banyak belajar, bicara kayak Pak Jarod.
Aku salah diciptakan. Kenapa Tuhan ciptakan begini? Aku pengen tapi tidak bisa. Dia akan menyesali dirinya. Jadi berikan anak, para single parent, berikan anak figur bapak rohani. Bapak single parent, berikan anak figur ibu rohani yang satu tipe. Makanya kalau bapak ibu ke konselor, bayar psikolog, anaknya dianalisa, makin mahal analisanya, makin lengkap sarannya. Di antara saran itu misalnya gini, orang di muka bumi yang pernah hidup yang seperti anak bapak adalah dikasih contoh tokoh-tokoh hebat di muka bumi yang seperti anak bapak ibu yang pernah ada di dunia ini yang hebat. Ada pendiam yang hebat, ada seperti Musa, ada orang gualak yang hebat akhirnya Paulus, ada orang pendiam dan nggak banyak ngomong hebat seperti Yohanes, ada orang yang banyak ngomong, banyak nanya melulu, tapi akhirnya hebat kayak Petrus. Mau di Alkitab ada, contoh sekuler ada. Setiap orang unik dan setiap unik itu dengan keunikannya saja, nggak usah dirubah-rubah, dia bisa hebat. Nah, itu kalau mau cari bapak rohani, ibu rohani dengan cara membuat anak kenal siapa dirinya dan mencarikan figur yang bertumbuh dengan baik. Ya, jadi bapak ibu nggak perlu khawatir. Wah, kalau menurut Gerard Edelman orang hebat itu butuh ayah ibu imbang. Lah gimana saya sih? Kayaknya bapak ibu single parent lebih beruntung daripada toxic mother dan toxic father. Lah gimana Pak kalau sekarang ini ini suami saya toxic father ini Pak? Jangan ajak anak benci bapaknya. Tapi walaupun kenyataannya bapak selingkuh, main judi dan sebagainya atau dibalik istrinya, ajari anak-anak, yuk kita berdoa bersama ya, seminggu sekali atau seminggu tiap hari, pokoknya terserah, kita doakan buat papamu. Papamu itu gebukin kamu bukan karena papamu jahat, karena ada roh jahat yang ada pada papamu. Kalau dia terima Tuhan Yesus, itu dia nggak akan jahat lagi. Karena aku kenal papahmu itu waktu dulu dia muda, dia baik banget orangnya. Tapi belakangan saya nggak tahu, mungkin roh jahatnya makin kuat. Maka mama juga berdoa buat papa. Jadi kalau anak itu punya bapak jahat, selingkuh, main judi, ibu juga jangan benci sama bapak. Ibu harus kasihan sama bapak. Aduh kasihan ya dia kalau nanti mati masuk surga. Bilang begini sama Tuhan, Tuhan, sebelum suami saya mati, izinkan saya membawa dia kepada Tuhan. Dan ajak anaknya begitu. Nah, nanti anaknya akan punya belas kasihan kepada bapaknya. Kalau anak benci bapaknya, otak kirinya jelek, logikanya jelek. Anak yang marah, emosi, logikanya jelek. Anak kepahitan, memorinya jelek. Maka Alkitab itu ada 2 ayat. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Berarti emosi ya, karena kalau anak marah, logikanya jelek. Ayat yang lain, bapak-bapak, jangan bikin anakmu tawar hati. Kenapa? Kalau tawar hati memorinya jelek. Sudah marah, kepahitan, udah bodoh tuh anak. Memori jelek, logika jelek. Maka supaya anak tidak kepahitan dengan toxic father, diganti kebencian, kekecewaan itu jadi belas kasihan. Nanti anak menangis buat bapaknya. Tuhan, di sekolah minggu dia kenal Tuhan dan merasakan damai sejahtera. Bapakku pasti nggak pernah merasakan damai sejahtera, makanya marah-marah terus. Selamatkan Tuhan. Nah, itu namanya belas kasihan. Nah, sekarang ini saya hubungkan dengan ilmu ilmiah. Waktu anak punya belas kasihan dengan bapaknya, menurut Howard Gardner dan Daniel Goleman. Howard Gardner itu yang mengajarkan mengenai multiple intelligence. Kalau Gerard Edelman mengenai otak yang maksimal. Menurut multiple intelligence, kecerdasan yang paling mempengaruhi keberhasilan dari 8 macam itu namanya ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Emotional spiritual quotient, fondasi yang paling kuat membangun kecerdasan spiritual itu belas kasihan. Iman, harap, kasih. Paling besar itu kasih. Jadi kalau anak tuh hatinya penuh belas kasihan, itu cerdas emosi sosial spiritualnya pasti tinggi sekali. Walaupun mathematical intelligence-nya 6, yang penting lulus. Mungkin linguistic intelligence-nya 6, yang penting lulus. Tapi pastikan anak Bapak Ibu ESQ-nya 10. Ya, dia bapaknya berjudi, dia tidak emosi. Dia nangis di kamar, dia berdoa buat bapaknya. Mau toxic father, mau toxic mother, saya berani jamin di dalam nama Tuhan Yesus, anak Bapak Ibu sukses dan berhasil. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Ya, maafkan saya menyebut iman saya, karena memang saya mendeklarasikan diri saya sahabat Tuhan. Jadi
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu beragama lain, sebenarnya yang penting adalah kecerdasan emosi dan spiritual. Dan itu sama. Kalau bicara kecerdasan emosi spiritual itu sama. Kalau iman itu beda. Kalau anak Bapak Ibu apapun agamanya, kasihan sama ayahnya yang tidak benar, maka itu adalah cerdas emosi dan spiritual. Jadi idealnya memang Bapak Ibu itu sama-sama, ya kan? Tapi kalau kita hidup dalam tidak ideal, maka perlu disiasati. Sama kita perlu menyiasati, nggak masalah. Kita bisa menyiasati hidup ini. Kalau misalnya ayah itu seperti duri dalam daging, maka anggap aja dia seperti pasir yang tajam dan menyakitkan yang ada di dalam kerang. Pasir itu tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya kerang itu melapisi pasir itu dengan lendirnya. Lendir itu licin, sehingga nggak sakit lagi. Pasir itu dilapisi dengan lendirnya. Lendirnya lama-lama mengering, bentuknya tidak tajam tapi bulat, sehingga nggak sakit lagi. Dan titik pasir yang dilapisi lendir itu lama-lama malah jadi mutiara. Jadi kalau kita nggak bisa mengeluarkan pasir, jadikan mutiara aja. Kalau nggak bisa ngusir si toxic father, toxic mother, masa mau cerai, jadikan mutiara aja. Saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali Pak Jarod ya untuk waktunya hari ini. Sebetulnya semua pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik oleh Pak Jarod. Jadi saya rangkum mengenai parenting, tentang pembagian waktu antara orang tua, bagaimana jika orang tuanya sibuk juga, kemudian mengatasi beberapa anak yang sulit belajar dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, jika menginginkan materi dan jika tidak sempat untuk melihat dari kelas ya, dan juga kita berikan yang terbaik, tidak perlu memaksa anak, biarkan mereka bertumbuh, kita memberikan pendampingan yang sesuai dengan bakat dan juga talenta mereka. Terima kasih sekali. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani.